Oh, untung tadi kita joget-joget gak kerekam. Ya Habibi. Yuk. Ayo. Ntar dulu ya Habibi. Habibi, come to Japan. In Indonesia. In Cepat kumpul Mak. We cannot speaking Indonesian. We cannot. Do you Iya yang forgotten. Kemarin. Urutan tak? bisa kan di sana tuh senseinya? Enggak sih, anak-anaknya. Tapi kalau kita sebelah sini nggak kelihatan PPT-nya, mending udah bener kayak Isa aja. Iya, iya. Maju Ih, ke di depan. samping papan tulis lah. Ini Jangan di PPT-nya. belakangnya sensei. Oh, ya udah. Kan sensei sini, aku mungkin sini. Di Di samping papan tulis. Di sini. Sebelah sini. Iya kan Iya. kameranya di sana. Ya ini mati nggak? Ini ya. Katanya gak dikotor. Ya, yuk. Mana PPT-nya? Ini memang. Oh. Next. Anjing bilang. Maaf. Banget. Tiara kenapa sih Tiara? Oh ini anak-anak Egi dulu. Ya kayak gini. Pada belakang sini. Kalau ngikutin kelas. Kelasnya kita di mana sih? Ya mau di posisi apa aja tuh kita bener tahu. Iya. Siapa aja aman. Iya ya udah kayak gini aja. Enggak, itu jelas. Dari pukul anjir. Capek banget orangnya teh. Ini dinding ya, ini dinding ya. Cupin ya, ini dinding ya. Ya udahlah, apa aja emang ini dinding anjir. Dinding pak dinding. Cepat. Kasihan ini mau pulang. Iya. Rumahnya jauh. Nah, nggak tahu lagi itu PPT. Apa aja? Cepetan anjir. Ini jangan mau anjing. Ya. Capek. Jangan liatin muka coba. Untuk mata kita amin, jadi nggak kelihatan. Ini kita juga buka. Kenapa nggak duduk aja sih? Iya ya anjir. Yang pertama kali yang berdiri. Aduh orang-orang teh sulit banget anjir. Ya jelas banget anjir. Gak cetok. Ngapa? Udahlah yuk mulai. Udah yuk. Urut banget. Anjir. Depan banget gimana? Urut banget. Yuk, sok. Sini sih. Itu punya Udah gak apa. Ini nggak kelihatan kan pegangin. kelihatan anjir. Iya. Ya. Up. Oh ya udah. Ke depan tuh. Lama banget. Tapi lu ngatur napas dulu. Capek. Persen tadi bisa deh. Assalamualaikum. Udah pada diem loh. Aku mau ngeter. Biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gagal deh ini kayaknya gagal. Udah kalau ada yang ucap salam Udah dalam hati ya ya. Udah. Ya diwakilin. Kami dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi mengenai objek linguistik yaitu bahasa yang sebelumnya telah dipaparkan oleh kelompok 2 di minggu kemarin. Perkenalkan, saya Rifka Hamdan Syakuro selaku moderator pada presentasi kali ini dan rekan-rekan saya. Kita udah capek aja. Katanya cepet coy. Dan rekan-rekan saya ada Alma Inaya, Sylvia Lestin, Repan Gifirgianto, dan Tiara Diasantri. Baik, pada presentasi kali ini kita akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama itu bahasa dan faktor luar bahasa, yang kedua itu klasifikasi bahasa, dan yang ketiga yaitu bahasa tulis dan sistem aksara. Baik, langsung saja untuk mengefektifkan waktu kita
mulai pembahasan yang pertama yaitu bahasa dan faktor luar bahasa. Bahasa dan faktor luar bahasa. Nah, apa sih bahasa itu dan apa faktor luar bahasa? Bahasa adalah sistem isyarat yang dibentuk oleh komponen-komponen yang berpola tetap. Sementara itu, faktor luar bahasa adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran bahasa seperti kognitif, personal, lingkungan, dan kultural. Selanjutnya yaitu Ambil sih. apa itu kajian linguistik makro? Nah, gitu inti. Nah, Ayo. kajian linguistik makro atau biasa disebut makrolinguistik yaitu bidang linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Faktor-faktor tersebut meliputi kejiwaan, sosial, pengobatan, dan filsafat. Kajian linguistik makro ini bersifat eksternal dan luas. Lalu, bagaimana faktor-faktor yang berada di luar bahasa yang menjadi objek kajian linguistik makro itu? Nah, hal-hal yang berada di luar bahasa ini, objeknya yaitu sangat luas. Ada penerjemahan, penyusunan kamus, pendidikan bahasa, dan lain-lain. Selanjutnya itu masyarakat bahasa. Apa sih itu masyarakat bahasa dan apakah ada masalah dalam masyarakat bahasa? Masyarakat bahasa sendiri yaitu sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang sama atau merasa termasuk dalam kelompok tersebut ataupun yang berpegang teguh pada bahasa standar yang sama. Nah, apakah ada masalah dalam masyarakat bahasa? Tentu saja ada, yaitu yang pertama kesalahan berbahasa, penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan situasi, globalisasi yang menurunkan derajat kebakuan ragam bahasa resmi, dan orang-orang yang bisa berbahasa bilingual ataupun multilingual. Contohnya Indonesia sendiri kan memiliki banyak ragam bahasa. Nah, untuk menyatukan ragam bahasa itu diperlukan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, agar masyarakat tersebut termasuk masyarakat bahasa. Yaitu selanjutnya variasi dan status sosial bahasa. Variasi bahasa sendiri menurut Suwito jenis ragam bahasa yang pemakaiannya disesuaikan dengan fungsi dan situasi tanpa menghasilkan kaidah-kaidah pokok yang berlaku dalam bahasa yang bersangkutan. Lalu status sosial bahasa adalah status sosial dan bahasa ini memiliki hubungan yang berkaitan dengan aksen dan dialek. Jadi status sosial seseorang dapat mempengaruhi pemilihan variasi dialek yang digunakan dan dialek juga dapat menjadi bagian dari identitas sosial seseorang. Lalu selanjutnya, dalam masyarakat tertentu ada kesepakatan untuk membedakan variasi bahasa. Dan ada dua variasi bahasa yang dibedakan, yaitu variasi bahasa tinggi dan variasi bahasa rendah. Variasi bahasa tinggi ini digunakan dalam situasi-situasi resmi, sedangkan variasi bahasa rendah itu digunakan dalam situasi yang non formal dan dipelajari langsung dalam lingkungan masyarakat. Contohnya di sini ada variasi bahasa tinggi dan variasi bahasa rendah dalam bahasa Jepang. Yang pertama itu hanaseru dan shaberu yang artinya bercerita. Yang kedua adalah oto dan apa ini? Kanjinya? Nada. Dana sama dan sujin artinya suami. Dan ada juga dalam bahasa Indonesia variasi bahasa tinggi yang sopan atau variasi bahasa rendah itu non formal ya, yang artinya uang jadinya duit, tidak, enggak, kagak gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sisil. Oke. Selanjutnya ada penggunaan bahasa. Adanya berbagai macam dialek dan juga ragam bahasa dapat menimbulkan masalah. Jadi bagaimana menggunakan bahasa itu di dalam masyarakat? Menurut seorang pakar sosiolinguistik yaitu Heinz 1974 mengatakan suatu komunikasi dengan menggunakan bahasa harus memperhatikan 8 unsur yang diakronimkan menjadi speaking. Yang pertama adalah setting and scene. Anjay. Jangan dikasih anjay. Setting and scene berarti adalah waktu dan juga tempat di mana percakapan itu berlangsung. Yang kedua ada partisipan. Partisipan adalah peserta dari percakapan tersebut. Yang ketiga ada ends itu merupakan hasil dan juga
maksud dan juga hasil Mami dari tadi donat. percakapan ataupun bisa jadi juga Kirim di grup ya. tujuan dari percakapan tersebut. Next ada exequence aja. Latah ya nanti. Biasa. Bentuk dan juga isi percakapan. Bisa dilihat pada halaman 64 yang merupakan contoh dari exequence. Disebutkan bahwa pada kalimat yang A, dia berkata dalam hati mudah-mudahan lamaran Hebat jadi bahasa isyarat. yang B, dia berkata dalam hati mudah-mudahan lamaran diterima. lagi. Menurut kalian, manakah perkataan yang merupakan bentuk dari percakapan dan manakah yang merupakan isi dari percakapan? Silakan dijawab. Tulis di kolom Next komentar. ada key. Key mengacu pada nada, Key. cara dan key. Oke. Ki, bener Ki. Key Bahasa anjay. Indonesia. Oh iya benar. Siap Key salah. mengacu pada nada, cara dan juga semangat pada saat menyampaikannya. Apakah disampaikannya itu dengan cara menggebu-gebu, bersemangat, sedih ataupun senang ataupun bagaimana. Next ada instrumentalities. Instrumentalities merupakan jalur dari percakapannya. Itu menggunakan jalur lisan ataupun tulisan. Oke, yang ketujuh ada norms. Norms itu adalah norma perilaku peserta percakapan atau aturan pada saat berinteraksi. Terakhir ada genres. Genres adalah kategori atau ragam bahasa yang digunakan. Dengan begini dapat disimpulkan bahwa dalam berkomunikasi lewat bahasa harus memperhatikan faktor-faktor siapa lawan atau mitra bicara kita, tentang atau apa topiknya, situasinya bagaimana, tujuannya apa, jalurnya tulisan atau tulisan, dan ragam bahasa yang digunakannya yang mana. Next, apa ini? Banyak kata dan ataunya. Enggak apa-apa. Banyak namun. Selanjutnya ada kontak bahasa. Dalam masyarakat yang terbuka, artinya yang para anggotanya dapat menerima kedatangan anggota dari masyarakat lain, baik dari satu atau lebih dari satu masyarakat, akan terjadilah apa yang disebut dengan kontak bahasa. Apa sih kontak bahasa? Tidak. Kontak bahasa sendiri merupakan fenomena sosial dan linguistik yang terjadi karena penutur bahasanya yang berbeda berinteraksi dan saling memengaruhi. Rekan. Hal yang sangat menonjol yang bisa terjadi dari adanya kontak bahasa ini adalah terjadinya bilingualisme dan juga multilingualisme. Orang yang hanya menguasai satu bahasa disebut monolingualisme atau unilingualisme atau juga monoglot. Monoglot aja. Monoglot, glor anjir. Oh, blur. Ya, sedangkan Jadi apa yang lagi? menguasai dua bahasa disebut Soalnya bilingual. sisil itu. Tadi Sedangkan dibaca yang menguasai lebih dari dua bahasa disebut multilingual, plurilingual atau polyglot. Oke, dalam masyarakat yang bilingual atau multilingual, sebagai akibat adanya kontak bahasa yang juga kontak budaya, dapat terjadi peristiwa atau kasus yang disebut interferensi, integrasi, alih kode dan juga campur kode. Baik. Keempat peristiwa ini segalanya sama ya, gejalanya sama, yaitu adanya unsur bahasa lain dalam bahasa yang digunakan, namun konsep masalahnya tidak sama. Yang pertama adalah interferensi. Kenapa sih? Kasian banget. Kenapa lagi? Interferensi adalah Iya. terbawa masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sudah digunakan, sehingga dampak adanya penyimpangan kaidah dari bahasa yang digunakan itu. 3 menit. Misal, Oh, 3 menit. pengguna Kita di bahasa kita Jawa ini 10. sering banget menggunakan prefix ke. Misalnya pada kata kepukul, ketabrak dan juga kebaca, yang harusnya adalah terpukul, tertabrak dan juga terbaca. Yang kedua, integrasi. Dalam integrasi, unsur-unsur Jangan. dari bahasa lain yang terbawa masuk itu sudah dianggap, diperlakukan dan dipakai sebagai bagian dari bahasa yang menerimanya atau dimasukinya. Contohnya, Nyantai pelan-pelan kerap gitu. montir, riset, sopir dan juga dongkrak ya guys. Selanjutnya ada alih kode. Alih kode yaitu beralihnya penggunaan suatu kode ke dalam kode yang lain. Alih kode juga dapat terjadi karena sebab lain seperti perubahan situasi atau topik pembicaraan. Pada halaman 68 lihat sendiri.
sendiri mereka percakapan tersebut menunjukkan terjadinya alih kode antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Awalnya mereka menggunakan bahasa Jawa karena itu berbicara itu bersifat formal. Terus mereka melakukan alih kode dengan memasuki situasi pribadi sehingga mereka menggunakan bahasa Jawa. Lalu kembali lagi ke Indonesia. Terus yang terakhir adalah campur kode. Dalam campur kode ini dua kode atau lebih digunakan secara bersamaan tanpa alasan dan biasanya terjadi dalam situasi santai. Misalnya bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa daerah ataupun bahasa Inggris ataupun bahasa yang lainnya. Contohnya, saya mau jajan nih, itu enggak gitu. Ikut enggak gitu. Iya kan? Oh, bahasa Jawa Iya. ya. Campur kode. Oke, next ada bahasa dan budaya. Menurut hipotesis Sapir-Whorf menyatakan bahwa bahasa mempengaruhi kebudayaan atau yang lebih jelas bahasa itu mempengaruhi cara berpikir dan bertindak anggota masyarakat penuturnya. Jadi bahasa itu menguasai cara berpikir dan bertindak manusia. Apa yang dilakukan manusia selalu mengaruhi oleh sifat bahasanya. Misal di negara yang sangat menghargai waktu dan semuanya tepat waktu itu mungkin tidak ada istilah jam karet, berbeda dengan kita yang masih banyak terlambat. Jadi kita memiliki istilah jam karet tersebut. Namun apa sih? Nah, kebalikan dari hipotesis Sapir-Whorf itu yaitu bahwa kebudayaanlah yang mempengaruhi bahasa. Misalnya, karena di negara Inggris itu tidak berbudaya makan nasi, jadi di negara mereka tidak ada kotoba yang Mengambil. Mengartikan, melambangkan iya, melambangkan dari konsep seperti ya konsep-konsep seperti padi, gerabah, beras dan juga nasi. Yang ada hanya satu kata yaitu rice. Sedangkan di Indonesia yang manusianya berbudaya makan nasi ada istilah tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu poin pokok pembahasan yang kedua yaitu klasifikasi bahasa. Saya berapa menit? Ih, banyak semut sih. 7 menit. Kok iya sih? Abad 20 di Eropa, orang mulai membuat klasifikasi terhadap bahasa yang ada di dunia. Klasifikasi ini dilakukan dengan melihat kesamaan ciri yang ada pada setiap bahasa. Bahasa yang mempunyai kesamaan ciri dimasukkan dalam satu kelompok, kemudian dibagi lagi menjadi subkelompok dan dibagi lagi menjadi sub-subkelompok. Menurut Greenberg 1957, suatu klasifikasi yang baik harus memenuhi persyaratan non-arbiter, exhautic, dan unik. Non-arbiter sendiri yaitu kriteria klasifikasi yang tidak boleh semaunya, jadi ada aturannya. Exhautic sendiri yaitu klasifikasi yang dilakukan tidak ada lagi sisanya. Jadi semua bahasa itu dapat masuk ke dalam satu kelompok dan tidak boleh lebih. Unik sendiri yaitu suatu bahasa tidak boleh masuk dua kelompok. Jadi misal nih Cirebon kan ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda. Nah itu tuh nggak unik termasuknya karena dia tuh mempunyai dua bahasa gitu ya, meskipun Cirebon menganggap dirinya sendiri itu mempunyai bahasa sendiri. Nah klasifikasi bahasa ini juga pengelompokannya itu harus melalui pendekatan bahasa, yang dimana pendekatan bahasa itu ada 4. Yang pertama pendekatan genetis, yang kedua pendekatan tipologis, dan yang ketiga yaitu pendekatan areal, dan yang terakhir yaitu pendekatan sosiolinguistik. Untuk pendekatan genetis atau genealogis dilakukan berdasarkan garis keturunan bahasa itu sendiri, yang mana bahasa itu berasal atau diturunkan dari bahasa tua yang disebut bahasa proto, yang dimana akan dipecah menjadi 2 bahasa atau lebih. Seitunya A, E, O, U yang sama bunyinya. Spotify. Teori ini, nah kita lihat pada gambar di PowerPoint. Klasifikasi ini Di layar gitu. ya, 19. teori ini ditemukan oleh A. Kaiser pada tahun 1866
lalu dilengkapi oleh G. Smythe pada tahun 1872 dengan nama teori gelombang. Sedangkan menurut Althusser, teori ini dinamakan teori batang pohon. Klasifikasi genetis ini dilakukan berdasarkan kriteria bunyi dan arti atas kesamaan bunyi dan makna di dalamnya. Klasifikasi ini merupakan hasil pekerjaan linguistik histori komparatif karena hanya menggunakan satu kriteria, yaitu garis keturunan atau dasar sejarah, yang mana menjadikan klasifikasi genetis ini bersifat non-arbiter. Hasil klasifikasi bahasa yang telah dilakukan dan diterima oleh dunia secara umum yaitu ada 11, seperti yang kita lihat pada PowerPoint di depan. Intinya jawab. Nah, ini nanti kita bacakan ya, karena tidak mungkin dihafalkan si ini. Itu ditaruh banyak banget itu. Iya, kita taruh 11. Kecil. Poinnya aja aja tuh poinnya. Emang itu poinnya. Banyak banget ya. 11. Nah, klasifikasi genetis ini menunjukkan Oh yang terakhir. bahwa perkembangan bahasa di dunia itu bersifat dipergenesif, yaitu memecah dan menyebar menjadi banyak. Yang kedua yaitu klasifikasi tipologis, dilakukan berdasarkan tipe yang terdapat dalam sebuah bahasa. Klasifikasi ini dapat dilakukan pada semua tataran bahasa, yang menjadikan klasifikasi ini tuh bersifat arbiter, yang mana arbiter itu bebas mau menggunakan tipe yang mana aja, tidak berpacu pada satu tipe ya guys. Terus klasifikasi pada tipe morfologi di abad 9 itu ada 3 kelompok. Yang pertama yaitu yang semata-mata menggunakan bentuk bahasa sebagai dasar klarifikasi. Yang kedua itu yang menggunakan akar kata sebagai dasar klasifikasi. Yang ketiga yang menggunakan bentuk sintaksis sebagai dasar klasifikasi. Yang pertama yaitu ada kelompok yang semata-mata menggunakan bentuk bahasa sebagai dasar klasifikasi. Menurut Friedrich Schlegel pada tahun 1808, dia mengemukakan ada 2 kelompok, yaitu kelompok bahasa berafiks dan kelompok bahasa berfleksi. Lalu kelompok ini atau pernyataan ini dikembangkan oleh kakaknya yaitu August von Schlegel pada tahun 1818 menjadi 3 kelompok, yaitu bahasa tanpa struktur gramatikal, contohnya kayak bahasa Cina, lalu bahasa berafiks yaitu kayak bahasa Turki, dan yang ketiga itu bahasa berfleksi yaitu Sanskerta dan Latin. Nah, terus pernyataan dari Friedrich von Schlegel dan August von Schlegel ini dijadikan acuan oleh sarjana-sarjana yang termasuk si Wilhelm von Humboldt. Nah, dia itu mengemukakan pendapat baru mengenai kelompok ini, yaitu menjadi 4 bagian. Yang pertama bahasa isolatif tanpa struktur, yang kedua bahasa agglutinatif yaitu bahasa berafiks, yang ketiga bahasa fleksi atau sintetis, yang keempat bahasa polisintetis atau inkorporasi. Di dalam kelompok yang kedua, yang mana bahasa yang menggunakan akar kata sebagai dasar klasifikasi, menurut Franz Bopp, dia mengemukakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu akar kata yang monosilabis, contohnya kayak Cina. Yang kedua itu akar kata yang mampu mengadakan komposisi, contohnya kayak Indo-Eropa dan Austronesia. Yang ketiga akar-akar kata yang disilabis dengan 3 konsonan, contohnya itu kayak bahasa Arab dan Ibrani. Nah, kemudian si ini tuh ada yang di kelompok 2 ini ada yang mengemukakan pendapat lain, yaitu si Max Muller. Yang
Yang pertama itu bahasa akar, contohnya kayak Cina. Yang kedua bahasa terminasional, yaitu Turki dan Austronesia. Yang ketiga yaitu bahasa infleksional, Arab dan Indo-Eropa. Yang terakhir, kelompok yang ketiga, yaitu menurut H. Steinhall, bahasa yang dibagi menjadi dua, yaitu bahasa yang berbentuk dan bahasa yang tidak berbentuk. Bahasa yang berbentuk ini contohnya kayak Cina sama bahasa Sanskerta. Kalau bahasa yang tidak berbentuk itu contohnya kayak Indo-Cina, bahasa Austronesia, dan bahasa Turki. Nah, lalu menurut Franz Schmidt-Stelly hanya ada satu, yaitu bahasa dengan kata yang sesungguhnya. Nah, pada abad ke-20, pakar klasifikasi tipe morfologis mengemukakan, yaitu Edward Shapiro dan G. Greenberg. Edward Shapiro pada 1921 mengungkapkan klasifikasi morfologis ini dibagi menjadi tiga, yaitu konsep gramatikal, proses gramatikal, dan penggabungan morfem dan kata. Lalu pendapat ini dikembangkan oleh G. Greenberg, yaitu menjadi lima pemetaan, yaitu yang pertama menyangkut jumlah morfem dalam kalimat, yang kedua jumlah sendi dalam sebuah konstruksi, yang ketiga kelas morfem membentuk kata, yang keempat jumlah afiks dalam sebuah konstruksi, dan yang terakhir yaitu hubungan kata dengan kata dalam kalimat. Besok bikin takoyaki. Emang iya? Iya tahu. Enggak tahu, enggak bilang. Kok nggak ada ininya waro-waro ya? Apa dulu berarti? Baju udah. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi areal. Suaranya sering call abang. Klasifikasi areal mengacu pada pengumpulan bahasa berdasarkan ciri-ciri yang dihasilkan dari interaksi sosial dan budaya di suatu wilayah. Klasifikasi ini dilakukan berdasarkan adanya hubungan antara timbal balik antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya di dalam suatu areal atau wilayah, tanpa memerhatikan apakah bahasa itu berkerabat secara genetik atau tidak. Yang terpenting adanya hubungan antara hubungan data pinjam meminjam yang meliputi pinjaman bentuk atau arti maupun pinjaman bentuk saja atau arti saja. Klasifikasi ini bersifat arbitrer karena dalam konteks sejarah bahasa-bahasa itu memberikan pengaruh timbal balik dalam hal-hal tertentu yang terbatas. Klasifikasi ini pun bersifat non-exhaustif sebab masih banyak bahasa-bahasa di dunia ini yang masih bersifat tertutup dan tidak menerima unsur-unsur dari luar. Selanjutnya ada klasifikasi bersifat non-unik sebab Jangan dibaca. Cepet kayak non unik gitu. Non unik. Nanti nulisnya tuh notis gitu. Hah? Gitu. selanjutnya yaitu ada klasifikasi bersifat non-unik. Nah, Sebab ada kemungkinan sebuah bahasa dapat masuk dalam kelompok tertentu dan dapat pula masuk ke dalam kelompok lainnya lagi. Contohnya yaitu ada bahasa Sunda dan bahasa Betawi yang penggunaan kata sate yang berasal dari bahasa Jawa menunjukkan pengaruh dan pertukaran budaya kuliner. Kata sate ini merujuk pada daging yang ditusuk lalu dibakar dan memiliki arti yang sama dalam kedua bahasa tersebut. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi sosiolinguistik. Klasifikasi ini klasifikasi ini mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat serta bagaimana faktor sosial mempengaruhi penggunaan bahasa
Klasifikasi sosiolinguistik ini dilakukan berdasarkan hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor yang berlaku dalam masyarakat. Tepatnya berdasarkan fungsi penilaian yang diberikan masyarakat terhadap bahasa itu. Nulis lagi ya. Iya. Selanjutnya, di sini ada tabel. Saya akan menjelaskan tabel-tabel berikut ini. Yaitu ada ciri-ciri klasifikasi. Mejanya Satu. kan bagus. Apa? Mejanya Revan bagus. Anjay. Catat ya itu ya. Sepil Itu ada historitas. Historitas yaitu berkenaan dengan sejarah perkembangan bahasa atau sejarah pemakaian bahasa itu. Ini akan menjadi positif jika bahasa itu mempunyai sejarah perkembangan dan pemakaiannya. Selanjutnya yaitu ada standarisasi, Standarisasi. yaitu berkenaan dengan statusnya sebagai bahasa baku atau tidak bakunya, atau statusnya dalam bahasa formal atau tidak formalnya. Mantap ya. Ini akan menjadi positif bila bahasa itu memenuhi standarisasi. Standar. Selanjutnya ada Anjing, vitalitas. nanti copot lagi. Ini berkenaan dengan apakah bahasa itu mempunyai penutur secara aktif atau tidaknya. Ini akan menjadi positif bila bahasa itu mempunyai penutur yang aktif. Selanjutnya yaitu homogenitas. Ini berkenaan dengan apakah leksikon dan tata bahasa Kita tahu dan dulu tata jangan bahasa dari bahasa itu diturunkan. Ini akan menjadi positif bila tata bahasa atau kosakata itu diturunkan. Selanjutnya yaitu ada tipe. Yang pertama yaitu ada tipe standar. Bahasa standar atau bahasa baku adalah ragam bahasa yang mengikuti kaidah yang telah ditetapkan dan digunakan dalam situasi formal atau resmi. Contohnya yaitu ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada bahasa klasik atau bahasa kuno yang memiliki tradisi sastra independen dan kumpulan besar literatur tertulis kuno. Contohnya yaitu ada bahasa Latin dan bahasa Sanskerta. Selanjutnya yaitu ada bahasa vernakular, merujuk pada bahasa atau dialek yang digunakan oleh komunitas lokal dalam kehidupan sehari-hari. Tutup laptop. Contohnya yaitu ada bahasa Akadis, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa. dua atau tempelin. Selanjutnya yaitu ada bahasa Pidgin, yaitu bahasa kontak yang digunakan oleh orang-orang dengan latar belakang bahasa yang berbeda-beda. Bahasa ini berkembang dari percampuran bahasa asing dan bahasa lokal. Contohnya yaitu ada bahasa Neo-Melanesia dan bahasa Tokpisin yang berasal dari Papua Nugini yang merupakan pencampuran dari bahasa Inggris dengan bahasa lokal yaitu Papua Nugini sendiri. Selanjutnya yaitu ada bahasa Kreol. Kreol. Adalah turunan dari bahasa Pidgin yang menjadi bahasa ibu bagi sekelompok orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Contohnya yaitu ada bahasa Krio dan Singlish yang merupakan Singapore English yang merupakan pencampuran antara bahasa Inggris dengan dialek lokal Melayu, Mandarin, Tamil, dan lainnya. Contoh kalimatnya adalah ada don't play with me yang berarti jangan macam-macam kamu. Don't play with Don't me. play with me. Don't play Selanjutnya with yaitu me. ada bahasa Jangan main dengan artifisial atau bahasa buatan adalah bahasa yang kosakata dan tata bahasanya diciptakan oleh seseorang atau kelompok kecil. Contohnya itu ada bahasa Polapuk dan bahasa slang atau bahasa gaul. Contoh bahasa gaul yaitu Kamseupai yang berarti kampungan. Tai kan saya. Selanjutnya itu ada bahasa marginal, ada bahasa yang terpinggirkan atau tidak diakui fungsinya secara pasti dalam ekologi linguistik. Contohnya bahasa pembantu. Astaga. Contohnya apa, Pak? Bahasa pembantu. Iya gimana?
Gak tahu ini di sini ada Pembokat gitu kan enggak. kita taunya itu bahasa ini tuh apa kayak bahasa isyarat juga masuk ke bahasa ini. Ah, beneran? Iya. Kan padahal itu nggak sih? Bahasa pembantu misalkan Oh. bahasa ngomong Iya, jadinya pembantu. bantuin pakai bahasa isyarat gitu maksudnya. Aku juga Bahasa- baru nggak Iya. Oh, dikira. pembantu, aku kira pembantu. Iya, oh iya beneran. Bahasa Dikira pembantu bahasa itu. isyarat. Yang Iya, dikasih terakhir aja apa deh. ya? Iya, sign Pokok language. pembahasan mengenai bahasa tulis dan sistem aksara. Anjay. Yuk, tik. Rambut segitu banget, keter banget lagi harus di. Ya, selanjutnya adalah bahasa tulis dan sistem aksara. Lama kamu Lama. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa linguistik Ripka deh kayaknya. apa? tadi baca. Kita ulang ya. Selanjutnya adalah bahasa tulis dan sistem aksara. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa bahasa linguistik yang berasal dari bahasa Perancis dengan istilah parol adalah bahasa dalam wujud yang nyata bersifat konkret berupa bunyi ujaran. Jadi, linguistik melihat bahasa dalam bentuk lisan, sesuatu yang diucapkan bukan yang dituliskan. Ya teman-teman ya. Iya tuh. Mana ini? Ya ini dia. Yang dituliskan. Namun sebenarnya linguistik itu tidak membatasi antara bahasa lisan dengan bahasa tulisan. Bahasa tulisan. Aduh, kita lupa anjing. Jadi gimana? Bahasa tulisan. Oh ya, diabetes ya kan? Iya. Udah matiin. Udah, lanjut. Enggak, terus. Udah matiin. Bye. Bagian Masa bagian ketiga Sekian dan video? terima kasih. soalnya